Tuhan, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Pagi hari ini, apabila kita ada semua karena anugerah Tuhan, dan kita menyerahkan segenap hidup kita kepada Dia, Dialah Allah yang layak dipuji dan layak untuk disembah. Haleluya, puji Tuhan. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana.
Allah yang sangat baik. Engkau Allah yang penuh dengan kasih dan kemurahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk kami datang kepadamu. Kami menyerahkan setiap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan sertai ibadah ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah pengurapan Tuhan berlaku dalam setiap kami. Juga buat sidang jemaat Tuhan yang ada. Dan kami percaya Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pagi hari ini. Kami akan mulaikan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Bisa berikan jabatan kanan kiri Anda pada rekan sekitar Anda, katakan Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita menyanyikan kebaikan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan
biasa, amin. Kita mau tetap mengarahkan pandang kita kepada Dia. Karena kita percaya firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Puji Tuhan. Engkau senantiasa ada dan selalu peduli akan hidup kami. Puji Tuhan. Haleluya.
Ibu Saudara yang ada di rumah, mari ingat lagi akan pengorbanan Tuhan. untuk dimengerti. Kasihnya tidak dapat dimengerti oleh manusia, oleh kita. Sungguh besar, sangat besar. Sungguh indah Haleluya. yang kau pikirkan tentang Haleluya. Terima kasih. tak terselami Langit bagiku sungguh indah. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mengingat lagi pengorbanan-Mu yang Kau curahkan di atas kayu salib. Penderitaan-Mu bagi kami umat Tuhan. Haleluya. yang kau pikirkan tentang tak terselami bagi sungguh indah. Haleluya. 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 Pagi hari ini Tuhan, kami mau fokuskan hati kami hanya kepada Engkau Tuhan. Hanya kepada salib-Mu. Karena di atas kayu salib Engkau curahkan segala-galanya untuk kami. Di atas kayu salib penderitaan-Mu bagi kami. Sehingga pagi ini Tuhan, kami di dalam anugerah Tuhan yang sangat besar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Roh hikmat, wahyu, pengertian ada bagi kami. Untuk kami menangkap kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicara kepada kami, urapi hamba-Mu. Urapi kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ketika firman itu disampaikan, kami mendapat kekuatan yang baru. Kami mendapat semangat yang baru Tuhan. Semua karena Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengar, membaca kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, saat ini masih di masa pandemi COVID-19. Gereja masih tutup Bapak Ibu. Ya. Kita tidak bisa menikmati kebersamaan seperti minggu-minggu yang lalu, bulan-bulan yang lalu kita ada di dalam satu keindahan kebersamaan. Tapi Bapak Ibu, saya mau katakan apa yang terjadi saat ini itu seizin Tuhan. Ini terjadi karena kedaulatan Tuhan. Dan Bapak Ibu, ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan lewat kejadian ini. Tidak hanya sekedar di Blitar Bapak Ibu. Tidak hanya di Jawa Timur, tidak hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia mengalami hal yang sama. Bapak Ibu, saya pagi hari ini akan mengajak Bapak Ibu Saudara tetap akan melihat salib. Fokus kita hanya kepada salib. Yesaya 53 ayat yang ke-10. Di kalimat yang terakhir Bapak Ibu. Yesaya 53 ayat yang ke-10. Kalimat yang terakhir berbunyi demikian. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Bisa minta tolong yang kalimat ini di highlight. Dan kehendak Tuhan
akan terlaksana olehnya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, tidak ada yang bisa membuat kita lebih bahagia, lebih berharga dalam hidup ini ketika kehendak Tuhan terlaksana dalam hidup kita. Yesaya 53 berbicara tentang Yesus, Bapak Ibu. Dan apa yang Yesus alami kita harus teladani. Kehendak Bapa terlaksana dalam hidup Yesus. Dan menjadi kerinduan kita semua umat Tuhan. Kehendak Tuhan terlaksana melalui hidup kita. Itu adalah kebahagiaan yang sejati. Seringkali kita fokus pada kegiatan kita yang ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu, apa yang kita lakukan di dunia ini sebetulnya kita sadar Bapak Ibu. Pada ujungnya sangat tidak berarti banyak. Berarti juga Bapak Ibu, ada yang berarti. Tapi pada keseluruhannya tidak berarti banyak. Tetapi jika kita mengalami kehendak Tuhan terlaksana dalam hidup kita, itu melebihi dari isi dunia ini. Itu kebahagiaan yang sejati. Dan Bapak Ibu, ketika kehendak Tuhan terlaksana dalam hidup kita, itu artinya kita menyenangkan hati Tuhan. Itu artinya Tuhan berkenan atas hidup kita. Ada kan pujian yang sering saya nyanyikan, Bapak Ibu mungkin juga senang dengan pujian ini. Menyenangkanmu, senangkanmu. Bapak Ibu, pada faktanya, pada realitanya, maaf Bapak Ibu, kita terlalu gampang untuk menyanyikan. Terlalu mudah kita mengucapkan menyenangkanmu, menyenangkanmu. Tapi kalau kita mau jujur Bapak Ibu, dalam hati kita masing-masing, lebih banyak kita menyenangkan diri sendiri. Lebih banyak kita menyenangkan hati kita. Bapak Ibu, jika Tuhan, saya sempat merenang Bapak Ibu, saya sempat share ke teman-teman hamba-hamba Tuhan, pengerja yang ada di pastori. Saya bilang, kalau besok Tuhan datang, sudah kita gak usah mikir surga atau neraka dulu. Saya mau mengajak waktu itu perenungan. Kalau Tuhan datang besok Bapak Ibu. Bapak Ibu coba pikir lagi. Apa yang sudah kita buat bagi Tuhan. Apa prestasi kita yang membanggakan Tuhan. Kalau besok Tuhan datang. Kira-kira sudah seberapa banyak yang kita buat untuk Tuhan. Mungkin ada yang menjawab sekarang, oh sangat banyak saya melakukan untuk Tuhan. Oh sudah saya lakukan semua apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bapak Ibu, apa yang kita berbuat itu benar-benar menyenangkan atau mengecewakan Tuhan? Jawaban pertanyaan ini kita bisa jawab di hati kita masing-masing Bapak Ibu. Bapak Ibu, melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu. Seperti firman Tuhan 2 minggu lalu, kita naikkan permohonan kita kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan paksa hidup saya untuk masuk dalam rencana Tuhan. Seperti Simon dari Kirene Bapak Ibu. Dipaksa pikul salib. Demikian juga doa kita hari-hari ini. Naikkan permohonan itu kepada Tuhan. Tuhan jangan biarkan saya keluar dari kehendak-Mu, dari rencana-Mu. Paksa hidup kami. Paksa saya Tuhan untuk masuk kembali dalam setiap rencana Tuhan. Bapak Ibu, karena itu adalah yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk bisa melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup kita ke tempat yang Tuhan mau. Bapak Ibu, itu hal yang terbaik, yang terindah, yang paling bahagia di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu, hidup kita bukan hanya sekedar melayani Tuhan. Hidup kita tidak hanya sekedar percaya kepada Tuhan dalam level yang tidak jelas Bapak Ibu. Bapak Ibu, belajar kepada Yesus. Ketika melayani Bapa, ketika menaruh kepercayaannya penuh kepada Bapa. Kita mau belajar dari teladan Yesus. Hidup Yesus dalam kehendak Bapa di surga. Bapak Ibu,
di ayat yang pertama dalam pasal yang ke-53. Kalau kita merenungkan, Nabi Yesaya ini mengalami suatu dilema, Bapak. Sehingga dia menulis seperti ini. Ayat pertama. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ada satu kayak pertanyaan Bapak Ibu. Yesaya bilang gini. Siapa yang mau percaya dengan berita yang kami dengar? Yang Yesaya dengar, yang Yesaya sampaikan. Siapa yang mau percaya? Karena Bapak Ibu pada faktanya ciptaan Tuhan menolak firman itu. Mereka berkata, apakah berita itu benar? Apakah itu benar-benar Tuhan? Bapak Ibu, mungkin kita menjawab juga hari ini. Oh, saya percaya Bapak Ibu. Tingkat percaya yang bagaimana Bapak Ibu? Tadi saya katakan Yesaya 53 itu berbicara tentang Yesus. Bagaimana Yesus menjalankan apa yang Bapa kehendaki. Jadi Bapak Ibu, kalau kita merenungkan nanti Bapak Ibu akan membaca keseluruhan Yesaya 53. Ini penderitaan Tuhan. Ketika ini disampaikan, Yesaya sudah berkata, apakah ini bisa diterima oleh orang banyak? Apakah berita ini ada yang mau mendengar? Bagaimana Bapak Ibu Yesus bisa menjalankan kehendak Bapa dalam hidupnya? Kalau kita nanti akan lihat jawabannya sangat tidak masuk akal Bapak. Karena faktanya ketika kehendak Tuhan terlaksana dalam hidup Yesus. Bapak Ibu perhatikan di Yesaya 53 kalau nanti membaca. Kenyataannya faktanya ada sebuah jalan yang tidak mudah dilewati. Jalan penderitaan. Itu sebab Yesaya berkata, siapa yang mau percaya akan berita ini? Jalan itu seperti apa Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa membaca keseluruhan Yesaya 53. Saya mau ambil ayat yang ke-10 Bapak Ibu. Ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Kalimat yang pertama, tadi kalimat yang terakhir. Kalimat yang pertama mengatakan demikian Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Ini jawabannya Bapak Ibu. Mengapa Yesaya bilang siapa yang mau menerima berita ini? Siapa yang mau percaya berita ini? Kenapa Bapak Ibu? Karena kehendak Tuhan, Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Tuhan berkenan meremukkan Yesus. Kehendak Tuhan harus ada jalan salib, jalan penderitaan yang harus dilalui oleh Yesus. Ini beritanya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, tidak ada cara lain untuk mendidik manusia roh kita. Kecuali kita harus lewati jalan yang dilalui Yesus. Jalan salib, jalan penderitaan. Jalan itu sempit Bapak Ibu. Dan banyak orang menolak jalan ini. Bahkan anak Tuhan sekalipun. Banyak yang menolak jalan ini. Lagu sekolah minggu kan Bapak Ibu. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Pas anak-anak kita pilih yang sempit tante, yang sempit om. Kalau sudah dewasa gini Bapak Ibu pilih jalan yang mana? Benar yang sempit atau yang besar? Karena jalan itu banyak di dunia ini Bapak Ibu. Dan yang dunia tawarkan, jalan itu akan dapat menyenangkan diri sendiri. Jalan yang lebar itu banyak kemauan kita di sana. Dan orang memilih jalan yang lebar. Bapak Ibu, bahkan Bapak Ibu, ketamakan manusia kita. Jalan salib pun dikompromi supaya kita bisa melewatinya. Dengan alasan yang dibungkus sangat rohani. Oh,
kita masih hidup dalam daging. Kita nggak bisa lewati jalan yang dilalui Yesus. Yesus kan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, waktu Yesus ada di dalam dunia, dia manusia 100%. Itu sebab Bapak Ibu, dia mengapa bisa mengerti hidup kita. Karena dia lepaskan kealahannya, datang ke dalam dunia ini, mengambil rupa seorang hamba yang sangat rendah. Itu sebab dia mengerti hidup kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketamakan manusia. Jalan salib pun dikompromi. Alkitab menulis Bapak Ibu, ketika Yesus sedang memberitakan kabar kematiannya Bapak Ibu, Petrus muridnya menegur Yesus. Dia menarik ke belakang. Coba buka dalam Matius 16 Bapak Ibu. Matius 16 ayat 21. Sampai jalan salib penderitaan pun dikompromi oleh manusia. Matius 16 ayat 21 sampai 23 dikatakan demikian. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ketika Petrus mendengar kabar itu, Bapak, menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Satu-satunya orang yang berani menegur Yesus, Bapak Ibu. Petrus ini kurang ajar ini. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bapak Ibu, firman Tuhan ini jelas. Ketika pikiran kita tidak selaras dengan pikiran Tuhan, apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ternyata iblis sedang menguasai hidup kita. Petrus ditegur oleh Tuhan. Balik ditegur, enyahlah iblis. Bapak Ibu, kalau kita sadar, tidak ada jalan lain. Tidak ada cara lain. Jalan penderitaan, jalan salib itu jalan yang terbaik. Yesus sebagai manusia belajar menerima fakta bahwa ada kehendak Tuhan dalam hidupnya dan kehendak Tuhan meremukkan Yesus. Bapak Ibu, apakah ini kabar baik? Apakah setiap orang yang mendengarkan tentang ini suka menerima kabar ini? Bapak Ibu, ketika saya mendapatkan firman Tuhan ini, saya bawa di dalam doa. Bapak Ibu, ada intimidasi setan bilang gini, ini firman tidak enak di telinga. Nanti intimidasi setan Bapak Ibu dalam hati saya berkata, nanti jemaat yang baru kenal Tuhan itu takut, mundur. Bapak Ibu, saya berdoa. Saya waktu sedang cari referensi Bapak Ibu, ada pujian yang di YouTube lagu lama. Seperti ini, saya ingat dulu, saya lupa Bapak Ibu. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Tuhan disembahku di tempat paling belakang. Jika Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti semua orang datang kepadanya sekarang. Kalau salib Tuhan diberitakan, Bapak Ibu jangan berpikir salib itu seperti hiasan aksesoris yang indah. Bapak Ibu, salib itu penuh dengan penderitaan. Tetapi ketika salib diberitakan, itu akan menarik semua orang datang kepadanya, percaya, dan orang itu mendapatkan kehidupan yang kekal. Tidak enak Bapak Ibu, tidak enak. Tapi itu jalan kehendak Tuhan yang harus terjadi dalam hidup kita. Siapakah yang mau suka mendengar berita tentang penderitaan? Bapak Ibu, ketidakmampuan
kemauan manusia untuk pikul salib dan berjalan di jalan salib, Bapak Ibu, ujungnya itu menimbulkan kerusakan yang menghancurkan hidup kita sendiri. Memang tidak mudah Bapak Ibu. Yesus sebagai manusia alami penderitaan. Itu sebab Bapak Ibu firman Tuhan datang. Ketika firman Tuhan datang, Yesaya sampaikan ciptaan Tuhan menolak kabar ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika kita menolak firman, sadar tidak Bapak Ibu? Pernahkah kita mengerti hati Tuhan? Bagaimana perasaan Tuhan ketika kita menolak semuanya? Bagaimana perasaan hati Tuhan ketika kita keluar dari kehendaknya? Bapak Ibu, Alkitab menulis banyak di dalam Alkitab ketika Yesus berbuat baik. Ketika Yesus mengadakan sesuatu yang luar biasa. Yesus dituduh, Beelzebul. Roh setan itu. Bagaimana perasaan Tuhan Bapak Ibu? Ingat Bapak Ibu, Yesus waktu ada di dalam dunia itu manusia 100%. Yesus dengan kemahakuasaannya, dia berjalan di atas air, menolong murid-murid yang payah karena angin sakal. Ketika dia mendekat kepada murid-murid berteriak, hantu. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana perasaan Yesus. Bapak Ibu coba bayangkan, ketika Bapak Ibu ingin dengan tulus menolong seseorang, dan orang itu membalas, kamu setan. Bagaimana Bapak Ibu perasaan kita? Bagaimana Bapak Ibu yang menjadi orang tua ketika seorang anak menolak kita, bagaimana perasaan itu Bapak? Dan itu yang dialami oleh Yesus. Terkadang Bapak Ibu keegoisan kita berkata Tuhan mengertilah hidupku, mengertilah aku. Bapak Ibu, Yesus sangat mengerti hidup kita. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, pernahkah kita sedikit mengerti hati Bapa? Pernahkah kita sedikit mengerti hati Tuhan? Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana perasaan Yesus pada saat perjamuan terakhir. Bagaimana perasaan Yesus ketika dia menyerahkan perjamuan itu kepada Yudas. Bagaimana perasaan Yesus dalam kemahatauannya. Dia hidup 3,5 tahun bersama dengan orang yang akan berkhianat dengan dia. Dan khianat itu akan datang dengan suatu ciuman. Bagaimana perasaan Yesus Bapak Ibu? Semua tidak mudah. Apa yang dijalani Yesus tidaklah mudah. Bapak Ibu, penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan penderitaan Yesus. Kita belum pernah Bapak Ibu, manusia belum pernah mengeluarkan tetesan darah dalam keringatnya. Yesus alami penderitaan itu. Bapak Ibu, mari kita belajar kepada Yesus. Kuat dalam menjalani penderitaan. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu, jemaat GPDI Theophilus ketika mendengarkan kabar ini akan menerima dengan sukacita. Tidak membuat kita takut, tapi membuat kita semakin cinta akan salib. Bapak Ibu, di dalam penderitaan membuat kita menjadi kuat dan sangat militan. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, poin berikutnya. Mengapa Tuhan berkehendak pada jalan salib, pada jalan penderitaan? Mengapa tidak adakah jalan yang lain? Kenapa harus jalan salib dan jalan penderitaan? Jawabannya Bapak Ibu, penderitaan itu membuat kita menjadi kuat. Dan mempunyai esensi yang lain. Bapak Ibu buka dalam Filipi 3 ayat ke-10. Filipi 3 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Mengapa Tuhan berkehendak pada jalan salib dan penderitaan? Filipi 3 ayat 10. Dikatakan demikian. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak Ibu, Paulus menulis di sini ada satu level pengenalan yang bertingkat Bapak Ibu. Level yang tertinggi adalah mengenal Dia, ginosko, mengenal secara intim. Lalu berikutnya mengenal kuasa kebangkitannya. Dan dituliskan ada fellowship dalam penderitaan. Ada persekutuan dalam penderitaan. Bapak Ibu, untuk kita bisa bersekutu, untuk kita bisa koinonia bersama dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan,
Bapak Ibu, tidak lepas dengan namanya penderitaan. Menolak penderitaan berarti kita tidak pernah bersekutu dalam hadirat. Menolak penderitaan Tuhan berarti kita menolak hubungan persekutuan dengan kemurahan Tuhan. Menolak penderitaan kita sama dengan menolak kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tidak pernah kita bisa bersekutu kalau kita menolak penderitaan. Bapak Ibu, Alkitab menulis Bapak Ibu, ketika Yesus berjalan di perbatasan Galilea dan Samaria, ada 10 orang kusta datang dalam Lukas pasal 17 Bapak. Ada 10 orang datang, 10 orang ini sakit kusta. Bapak Ibu, ada data yang sedikit aneh Bapak Ibu. 9 itu orang Yahudi, 1 itu orang Samaria. Bapak Ibu, sejarah menulis orang Samaria dan orang Yahudi tidak pernah mereka bersatu. Tidak pernah mereka bersekutu. Tidak pernah mereka bergaul. Walaupun ada kisah yang ditulis orang Samaria yang baik yang menolong orang kan. Orang Yahudi lewat begitu saja, orang Samaria menolong, memberi uang lalu mengobatkan, ditinggal. Itu hanya pertolongan biasa Bapak Ibu. Tidak ada persekutuan. Karena Yahudi dan Samaria tidak pernah ada persekutuan. Tapi Bapak Ibu, fakta di Lukas pasal 17 ini. 10 orang kusta, 1 Samaria, 9 orang Yahudi. Tapi mengapa orang Samaria 1 ini bisa diterima 9 orang Yahudi? Gampang Bapak Ibu bertanya jawabannya. Karena mereka dalam satu penderitaan. Sama-sama sakit kusta. Ketika mereka mengalami sama-sama penderitaan. Sudah tidak ada lagi sekat, kamu Samaria, aku Yahudi. Mereka sama-sama dalam satu penderitaan. Itu sebab orang satu Samaria bisa diterima 9 orang Yahudi. Bapak Ibu, kalau kita tidak pernah menderita bersama dengan Tuhan Yesus. Kita tidak pernah berfellowship, kita tidak pernah bersekutu dengan Tuhan. Karena akan muncul garis pemisah Bapak Ibu. Kalau kita menolak penderitaan itu. Dan setiap orang tidak pernah melewati penderitaan karena Tuhan. Bapak Ibu, hidupnya itu akan dikuasai oleh ego. Hidupnya dikuasai oleh ketamakan. Pikirannya akan dipenuhi oleh kebencian, kepahitan, pemberontakan yang dipendam. Yang akhirnya membawa kehancuran dalam hidup manusia itu sendiri. Bapak Ibu, kedagingan ini kalau kita terus manjakan Bapak Ibu. Suatu saat akan menghancurkan hidup kita. Saya membaca satu kisah Bapak Ibu. Saya terinspirasi dengan kisah ini karena pas sekali dengan firman yang akan saya bawakan, yang saya siapkan. Bapak Ibu, ada seorang perwira. Dia dinyatakan sakitnya kronis. Dan para medis mengatakan hidupmu maksimal hanya 2 minggu lagi. Tidak bisa ditawar, maksimal 2 minggu lagi. Perwira itu ketika mendengar vonis itu dia sedih sekali Bapak Ibu. Sangat sedih. Nah Bapak Ibu, saat itu negaranya, kerajaannya sedang berperang. Dia memutuskan daripada saya mati karena sakit. Saya akan mati di medan pertempuran sebagai pahlawan. Bapak Ibu, dia maju ke barisan yang paling depan. Dia berperang seperti orang gila. Dia bilang, toh sama-sama saya akan mati. 2 minggu lagi saya akan mati karena penyakit. Lebih baik saya berperang, saya mati gugur sebagai pahlawan. Dia berperang hari itu seperti orang gila Bapak Ibu. Dia terobos pertahanan musuh, dia masuk pertahanan musuh tanpa rasa takut sedikit pun. 2, 3 hari, 4 hari berjalan peperangan itu. Prajurit semua yang ada rasanya ikut terbakar semangatnya. Oleh karena perwira ini. Karena keberaniannya. Bapak Ibu, tepat 1 minggu Bapak Ibu. Peperangan dimenangi oleh negara ini. Karena perwira itu maju dengan begitu luar biasanya. Ketika kembali ke negaranya Bapak Ibu. Perwira ini beritanya menjadi viral. Perwira ini dianugerahi Bapak Ibu. Diberi
pangkat yang tertinggi untuk memimpin pasukan negara itu. Ketika dia menerima anugerah itu Bapak Ibu, dia merasa sedih. Dia tidak senang. Raja tanya, kenapa kamu tidak senang? Dia bilang, buat apa pangkat tertinggi yang diberikan kepada saya? Toh 1 minggu lagi saya akan mati. Karena saya mengalami sakit yang kronis. Raja kaget Bapak Ibu. Dia kerahkan seluruh medis yang ada di negaranya yang terbaik didatangkan untuk mendiagnosa lagi penyakitnya perwira ini. Ternyata Bapak Ibu, ketika diperiksa lagi, seorang dokter mengatakan penyakit ini tidak mematikan. Penyakit ini ada obatnya, pasti sembuh. Dibuat obat, raja perintahkan kerjakan yang terbaik untuk perwira pahlawan negara kita. Bapak Ibu, ditunggu seminggu kemudian nggak jadi mati Bapak Ibu. Malah seger. Ditunggu bulan depan sehat. Ditunggu 2 bulan malah sehat Bapak Ibu. Perwira ini ngomong, untung waktu perang aku nggak mati ya. Untung, dia bilang gitu Bapak Ibu. Sembuh. 1 tahun kemudian Bapak Ibu, terjadi perang kembali. Bapak Ibu, dia sudah menyandang pasukan tertinggi, pemimpin tertinggi dari tentara dari negara itu Bapak Ibu. Ketika perang terjadi, mulai muncul ketakutannya Bapak. Dia lalu perintah anak buahnya, kamu yang maju sana, kamu yang maju sini, kamu yang maju sana. Lah jenderal di mana? Saya di belakang aja ngasih komando. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa bisa berubah drastis? Bapak Ibu, seorang akan kuat ketika dia di dalam penderitaan. Dia akan menjadi seorang yang sangat militan ketika di dalam penderitaan. Berubahnya begitu cepat. Dan para perwira-perwira dalam waktu sekejap, mereka tahu mereka mempunyai pemimpin yang paling pengecut yang mereka punya. Karena dia sudah gak berani lagi maju di barisan yang terdepan Bapak Ibu. Dia sudah nyaman dengan pangkatnya. Dia sudah nyaman dengan anugerah yang dia terima Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan mau, kehendak Tuhan terlaksana dalam hidup kita. Apa kehendak Tuhan itu? Jalan salib dan penderitaan. Bapak Ibu jangan menolak salib. Amin. Amin. Karena ketika kita menderita bersama dengan Tuhan, disitulah Paulus mengajarkan ada persekutuan dengan Tuhan di dalam penderitaan. Bapak Ibu, biarlah hati kita selalu berkata, semua untuk Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saya berdoa jemaat GPDI Theophilus di saat-saat yang sulit, penderitaan yang kita alami secara bersama-sama ini Bapak Ibu. Bapak Ibu jalan terus bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya tidak anti dengan berkat Bapak Ibu. Saya ada beberapa kali berkhotbah tentang berkat. Tapi Bapak Ibu, saya mau kembalikan lagi fokus kekristenan kita. Fokus kekristenan kita itu bukan masalah berkat Bapak Ibu. Tapi kekristenan kita tentang salib Tuhan. Kita kembalikan lagi salib Tuhan. Pujian lama tadi waktu kalimat ketika salib diberitakan Bapak. Itu yang menarik semua orang datang kepada Tuhan, terima keselamatan. Amin Bapak Ibu. Amin. Semakin cinta salib, amin. Amin. Ada penderitaan loh Bapak Ibu. Ada penderitaan. Tapi Bapak Ibu jalan terus bersama dengan Tuhan. Amin. Jalan terus bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu tanpa kita minta Bapak Ibu. Tanpa harus diminta, Simon dari Kirene dia dipaksa pikul salib. Dia jalan sampai Golgota. Bapak Ibu ujungnya dia terima kemuliaan. Bapak Ibu salib dan penderitaan selalu berjalan sebelum kemuliaan dinyatakan. Jadi Bapak Ibu jangan pernah mimpi terima kemuliaan dari Tuhan ketika kita menolak salib dan penderitaan. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, minta Tuhan jamah hidup kita. Supaya salib dan penderitaan menjadi bagian dari hidup kita. Supaya kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu, Galatia 6 ayat 17. Galatia 6 ayat 17. Saya berdoa Bapak Ibu, biarlah salib Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Untuk kita menjadi pohon ara di tepi jalan. Yang memberi makan kepada setiap orang yang lewat di pohon itu. Sudah saatnya Bapak Ibu salib diberitakan Bapak Ibu. Sudah saatnya Bapak Ibu saat sekaranglah
salib diberitakan Bapak Ibu. Amin. Galatia 6 ayat 17 dikatakan demikian. Galatia 6 ayat 17. Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku. Karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Bapak Ibu, di dalam penderitaan akan memunculkan tanda dalam hidup kita. Dan tanda itu sebagai milik Kristus. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, kata tanda dalam bahasa aslinya dipakai kata stigma, stigmata. Istilah ini muncul dari zaman Alexander Agung Bapak Ibu. Kalau punya prajurit yang hebat sekali Bapak Ibu, yang terlatih, yang berani, Bapak Ibu, prajurit itu akan diberi tanda huruf A. Itu artinya apa Bapak Ibu? Perwira ini, prajurit ini adalah milik dari Alexander Agung. Dikasih stigma, stigmat. Dan Bapak Ibu, penderitaan dalam hidup kita bersama Tuhan, penderitaan itu akan memunculkan tanda. Dan tanda itu adalah tanda kita sebagai milik Kristus. Amin Bapak Ibu. Tanda kepemilikan Tuhan dalam hidup kita bukan jabatan kita Bapak. Bukan gelar kita. Bukan status kita. Tapi dari penderitaan itu muncul tanda milik Kristus. Bapak Ibu, di masa pandemi ini Bapak Ibu, mari bayar harga untuk Tuhan. Saya tadi sebelum ibadah bertemu dengan Pak Slamet, puji Tuhan Bapak Ibu. Ada maksud Tuhan bagi setiap umat-umatnya di masa yang sulit ini. Bapak Ibu, perbanyak baca Alkitab. Perbanyak isi hidup kita di dalam doa. Itu harga yang harus kita bayar Bapak Ibu. Penderitaan apa yang Bapak Ibu alami saat-saat ini? Apakah Bapak Ibu dihina oleh karena nama Tuhan? Itu adalah bagian jalan salib penderitaan yang harus kita lalui. Karena dengan itu akan memunculkan tanda dalam hidup kita bahwa kita milik Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin. Ketika Tuhan lihat ada tanda dalam hidup kita, kita ini milik Kristus. Bapak Ibu, saya mau mengatakan dengan iman Bapak Ibu. Tuhan tahu persis apa yang harus diperbuat untuk milik kesayangannya. Tuhan akan tahu persis apa yang kita butuhkan. Kalau kita benar-benar memiliki tanda bahwa kita adalah milik Kristus. Adakah tanda itu dalam hidup kita? Pemain musik singer bisa maju ke depan. Sudah adakah tanda itu dalam hidup kita Bapak Ibu? Kalau belum ada tanda itu, berarti kita sedang menolak penderitaan Tuhan. Kita sedang menolak jalan salib. Bapak Ibu, Yesus, dia biarkan tanda di tubuhnya. Dia biarkan tanda itu sampai hari ini di surga. Tanda itu masih ada. Lubang di tangan. Lambung yang tertikam. Kaki yang berlubang paku. Tanda itu masih melekat dalam hidup Yesus. Dia buktikan. Dia telah buat perjanjian darah yang baru. Bersama saya dan saudara. Dia beri tanda itu di dalam tubuhnya. Bapak Ibu, jangan tolak salib. Jangan tolak penderitaan. Sebentar kita akan menikmati tubuh darah Yesus yang hancur. Karena penderitaan yang dialami Yesus. Untuk saya dan untuk saudara. Haleluya. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tak Yesus jamah ku jadi baru. Mari nyanyikan pujian ini. Dia jamah. Buka hati Bapak Ibu. Jangan keraskan hati kita. Pagi ini Tuhan akan menjamah hidup kita. Kita akan diberi kekuatan untuk berjalan bersama dengan Tuhan.
Haleluya. Haleluya. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saat-saat ini kita sedang mengalami penderitaan, Bapak Ibu minta kekuatan daripada Tuhan. Yesus sebagai manusia, dia duduk berdoa menyembah kepada Bapa di surga. Dia minta kekuatan yang daripada Tuhan. Siapa kita Bapak Ibu kalau kita tidak perbanyak dalam hidup ini doa? Siapa kita? Manusia kita sangat terbatas dalam menghadapi situasi saat ini Bapak Ibu. Sangat terbatas. Hidup kita rentan terserang virus yang mematikan Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini terjadi karena kedaulatan Tuhan. Yang bisa Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu hanya bisa berserah total kepada Tuhan. Ikut jalan penderitaan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, ujungnya kita akan melihat ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Kemuliaan itu akan dinyatakan. Sebelumnya harus ada salib dan penderitaan. Bapak Ibu tidak bisa tolak salib dan penderitaan untuk menerima kemuliaan dari Tuhan. Tuhan jamah hidup kita. Tuhan jamah Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Nyanyikan pujian ini Bapak Ibu. Minta Tuhan jamah segenap hidup kita. Haleluya. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari angkat tangan kita katakan, dia jamah, dia jamah segenap hidupku dan damai di hatiku. Semua berubah ketika Yesus mati di atas kayu salib. Hidup kita berubah, hidup kita dijamah, hidup kita menjadi hidup yang baru. Ku jadi Yesus jamah, Yesus jamah, Yesus jamah segenap. Haleluya, 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 haleluya. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Tuhan, kami mau masuk dalam perjamuan Tuhan, di mana tubuh dan darah-Mu terpecah-pecahkan, darah-Mu tercurah Tuhan, untuk kami. Lewat perjamuan kudus ini Tuhan, kami semakin cinta akan salib Tuhan. Salib-Mu segala-galanya. Salib dan penderitaan Tuhan akan terjadi dalam hidup kami, untuk kami menikmati kemuliaan yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan.
kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Para imam, para suami, para imam bisa melayani keluarga dengan perjamuan yang sudah disiapkan. Dan Bapak Ibu Saudara tetap mengikuti di dalam acara ini. Yesus jamah Mari kita mengangkat roti yang ada di tangan kanan kita. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Bapak Ibu Saudara, ada roti di tangan kanan kita. Ini bukan perlambang tubuh Kristus. Tapi Alkitab mengatakan, inilah tubuhku. Ini adalah tubuh Yesus yang hancur di atas kayu salib. Di dalam penderitaannya. Kenapa Yesus mau dihancurkan tubuhnya dalam penderitaan? Bapak Ibu, supaya dia dapat mengerti hidup kita. Hanya di dalam penderitaan kita bisa bersekutu di dalam Tuhan. Hanya di dalam penderitaan kita menikmati kebaikan Tuhan.
Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Di tangan kami ada tubuh yang terpecah-pecah karena penderitaan di atas kayu salib, supaya Kau Tuhan dapat mengerti hidup kami, dapat bersekutu Tuhan. Itu sebab Tuhan melalui perjamuan kudus ini, melalui tubuh yang telah Kau pecah-pecahkan Tuhan, kami akan berjalan bersama dengan Engkau. Kami akan pikul salib Tuhan, untuk kami menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk tubuh yang telah Engkau pecah-pecahkan Tuhan bagi kami semua. Kami akan makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di tangan kami Tuhan ada darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, yang telah Engkau curahkan untuk kami, untuk penebusan dosa kami Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu, terima kasih untuk pengampunan dosa yang telah Engkau kerjakan di atas kayu salib. Tuhan, kami akan semakin cinta akan Engkau. Kami ingin belajar balas kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Lewat darah yang kami minum ini Tuhan Yesus, kami akan cinta salib Tuhan. Kami akan cinta Engkau lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan, kami akan minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari mengucap syukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sekali lagi kita akan pujikan pujian ini. Dia jamah, Yesus jamah hidup kita. Dia jamah sinar hidupku. Haleluya, haleluya. Dan beri damai di hatiku. Terima kasih. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Terima kasih untuk hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu bagi kami Tuhan. Engkau menjamah setiap umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Engkau menjamah setiap hati yang keras. Engkau lembutkan Tuhan untuk menerima Injil kebenaran yang sejati. Ada salib yang harus kami pikul. Ada penderitaan yang harus kami jalani bersama dengan Engkau. Mampukan setiap umat-Mu Tuhan. Roh Kudus membuat kami mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati pagi hari ini Tuhan. Terus bekerja Tuhan, terus beserta dengan umat-Mu sepanjang minggu yang akan kami lalui Tuhan.
Immanuel, Allah beserta dengan kami. Engkau cukupkan setiap keperluan, kebutuhan dari setiap umat-Mu Tuhan. Engkau pelihara, Engkau lindungi dengan darah-Mu yang berkuasa. Keluar masuk rumah dalam setiap aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh setiap umat-Mu. Engkau menjaga, Engkau melindungi Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk dalam minggu yang diberkati oleh Tuhan. Kami akan menjalani minggu ini bersama dengan sukacita, kekuatan yang Engkau beri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah ini, kami akan mengangkat tangan menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan oleh Roh Kudus, menyertai kami mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kami semua. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.